betul. Sekolah alam. Dulu ada istilah ketua yayasan kita Ustadz Mawardi, kita itu sekolahnya ber-AC atau apa? Angin cepoi-cepoi. Termasuk bingung lah potensi Ana tuh di mana karena kuat-kuat brandingan angkatan 2 tuh. Sumpah betul. Pada saat itu awalnya jadi wakil ketua BM. Langsung di awal masuk. Ini awal masuk nih. Antum semester 1 nih. Langsung jadi wakil. Iya. Berarti tetap ke kampus. Mereka lockdown, kami ke kampus. Ana berkesan yang bansos itu sih. Bansos itu yang banjir itu. Banjir. Ternyata pada saat itu ada donasi dari luar yang langsung 20 juta, Ri. Karena menurut informasi di situ ada pesta narkoba gitu. Ketika kalian mau memutuskan untuk menjadi dokter, perawat, analis, radiologi dan segala macam nakes itu, pertama adalah niatkan untuk pengabdian masyarakat, Ri. Kesejahteraan nakes itu masih agak kurang, Ri. Apalagi mereka kalau sudah mengatakan terima kasih dinglah itu kayak Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Fakhri Kelua selaku host Ar-Rahman Channel dalam program Ar-Rahman Podcast atau Podcast ENI, Podcast Ar-Rahman dan Insarun Ar-Rahman. Kembali kami menghadirkan alumni-alumni yang luar biasa dari SMA maupun SMP IT Ar-Rahman Banjarbaru. Kali ini hadir bersama kita seorang yang sangat luar biasa kembali, yang Masya Allah banget gitu ya. Kalau misalkan dia di sekolah sebenarnya tidak terlalu mencolok, tapi ketika di luar dari sekolah, ini pengalamannya harus kita kulik nanti. Kita kulik seperti apa sepak terjangnya. Kali ini kalau kemarin-kemarin kita mengundang angkatan 3, kali ini kita berangkat ke angkatan yang kedua. Siapa dia? Dia adalah Ferdi Ramadhani. Gimana kabarnya Ferdi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa sama Pak hari ini. Berapa bulan? Baru kemarin padahal baru kemarin bukber ya. Bukber. Oh iya ini sebelumnya mungkin enaknya dari Ferdi sendiri deh untuk mengenalkan dirinya kepada audiens di rumah. Siapa sih Ferdi? Asalnya dari mana? Sekarang ngapain? Dulu sekolah di mana? Kuliah di mana? Boleh. Siap. Ini hadap kamera berarti nih? Boleh, terserah. Boleh. Mau hadap kamera, mau hadap saya kan. Jadi teman-teman, perkenalkan nama Ana Ferdi Ramadhani, anak alumni angkatan 2 SMP dan SMA IT Ar-Rahman Banjarbaru. Sekarang saya bekerja di Klinik Harum Medika Binuang. Dan saya kuliah di Teknologi Laboratorium Medik Borneo Lestari Banjarbaru. Jadi D3 ya. D3 aja. Mungkin kita nanti mau berbicara lebih lanjut terkait dengan profesi Ferdi Ramadhani lebih lanjut. Siap. Tapi sebelumnya ini pertanyaan biasanya setiap alumni ditanyakan ini dan latar belakangnya pasti beda-beda. Jadi pertanyaannya apa? Yaitu adalah kenapa dulu milih Ar-Rahman. Kan sebagai angkatan 2 nih, angkatan 2 kemudian di SMP maupun SMA. Nah dulu waktu SMP dulu deh, kenapa jadi milih Ar-Rahman sebagai pilihan dia di SMP gitu. Oke. Pertama-tama karena ini jujur aja ya. Sejujurnya. Jadi rata-rata yang datang ke sini sejujurnya. Pertama emang belum percaya karena kan emang masih angkatannya sedikit. Iya. Dan juga kebetulan juga bahwa Kahasfi angkatan 1 ya. Angkatan 1 Kahasfi itu siapa? Kahasfi? Siapa? Kahasfi itu adalah anak dari ketua yayasan. Ya betul. Ketua yayasan Ar-Rahman ya. Nah, itu satu komplek sama Ana. Oh iya. Satu komplek. Setelah itu ya dengan Kahasfi itu ayo Fer, kita satu sekolah gitu. Oh berarti yang ngajak Kahasfi pas itu kan ya pikir-pikir. Setelah itu kan sekalian ada Ustazah Muti juga yang mau ngajak gitu kan. Karena emang pertemanan
Anan sama Kak Asfi pas lagi kecil tuh lumayan lah. Berarti sudah kenal tuh dari kecil Udah memang. kenal dari ya SD lah, SD. Dari SD. Dari SD tuh lumayan lah, dari kelas 3, 4, 5 tuh kan sama Kak Asfi Iya, gitu. karena satu komplek. Satu komplek, sering main. Iya. Itu kan Kak Asfi masuk ke sini, dia mulai ya ngajak-ngajak gitulah. Gimana masuk Ar-Rahman nanti sama Ana gitu di asrama Iya. gitu. Awalnya pastinya ragu kan, Ri. Kan masih satu Iya, angkatan aja. iya. Kak Ya, Asfi lagi. antum sekelas SMP sudah mikir gitu ya? Maksudnya ragu ini angkatan baru sedikit, Masih. sudah ada keraguan itu. Pastinya juga kan sudah ngelihat sudah kesini kan mana di asramanya. Iya, karena memang nggak ada. Heeh. Jadi masih apa dulu kalau gambaran dulu? Gambaran dulu rumah aja kan. Rumah ya, rumah di pojok ya. Pojok sana, terus ya kelas itu juga. Ya, betul. Kelas itu, asrama Sama juga itu, tempat sholat di situ tempat juga. sholat itu, bisa. belajar juga di situ. Nah, Iya, betul. Di situ ragu di awal. Iya. Setelah itu emang yang memperkuat tuh Sezemuti sih. Emang karena Umi Ana agak ada niatan kayak emang karena dekat sama rumah biar Iya, iya. enak dijenguk Iya, juga. iya. Oke lah, kita tanyakan sama Sezemuti. Iya. Jadi apa namanya, bertiga sama Sezemuti gimana ini. Iya. Sezemuti yang meyakinkan kalau jangan mempermasalahkan sedikit banyaknya. Iya, Insya Allah ini akan berkembang kata Iya, dia, kata betul, Ustazah betul. itu. Ya di situ mulai dulu oke lah kata. Berarti di awal tuh ada rasa memang sedikit paksaan ya? Ada sih ada. Ada. Pasti. Tapi ya tadi yang memperkuat tuh ada Sezemuti. Terus Kasfi juga yang ayo nanti ada teman di sini gitu nah. Iya. Jadi nggak terlalu yang nol banget gitu. Iya, iya. Nanti ada Kasfi yang bimbing gitu nah. Terus setelah masuk itu di awal-awal bulan atau awal-awal semester itu gimana perasaannya setelah masuk ke dalam sekolah? Tapi pas kita masuk itu sudah ada asrama ya Ria. Kok kita sama ya? Kita sama angkatan 2 ya. Angkatan 2. Kita dulu masuk itu sudah ada asrama Muhammad. Iya. Kalau sekarang namanya Abu Bakar. Walaupun masih belum ada pintu, masih Betul, ranjang nggak ada. Masih Kita langsung baampar. Ampar, Apa baampar itu apa sih bahasa Indonesianya? Lesehan. dijejer, iya. Iya. Jejer, lesehan, Jejeran. tidur kayak gitu. Nanti pagi dirapikan, Dirapikan. disusun bertingkat. Nah, seperti itu dulu awal-awal Juga gitu. masih horden-horden. Betul, karena belum ada dinding. Belum ada dinding. Jadi malam itu angker banget. Jadi kita langsung bisa melihat bulan. Betul, angin-angin udah kebuka lagi. Iya. Karena asramanya terbuka lebar. Jadi kalau misalkan kelihatan bulan. Kemudian juga kondisi kelasnya gimana dulu awal-awal? Karena kita konsepnya adalah Sekolah. sekolah hutan, Sekolah alam. alam ya betul, sekolah alam. Dulu ada istilah ketua yayasan kita Ustadz Mawardi, kita itu sekolahnya ber-AC atau apa? Angin cepoi-cepoi. Itu paling ingat sampai sekarang. Jadi sekolah kita ber-AC banget, angin cepoi-cepoi. Jadi tergantung kondisi. Iya. Misalnya ini angkatan 1 di sini, ya udah kita ke sana kemana, Iya. di sana. Tapi pohon sini, pohon tapi sana. kayaknya angkatan kita yang lama banget itu di bawah pohon ya. Kita nggak punya kelas karena Iya, kan betul. untuk aula itu dipakai SD, kelas-kelas juga dipakai SD. Kemudian ada kelas kita satu-satunya itu dipakai oleh kelas angkatan pertama. Iya betul. Jadi sekitar 1 semester kita atau Lumayan sih itu. satu Masih- tahun ya, 1 Ya. semester lebih pokoknya. Ya 1 semester lebih kayaknya. Kita nggak punya kelas jadi belajarnya, tapi enak menurut Ana. Ana lebih suka belajar di situ walaupun lah ada nyamuknya. Nyambuk. Hujan udah Hujan. Tapi enaknya itu kalau hujan kita libur. libur udah. Jadi Nggak kalau tahu hujan, lagi. itu ustadz dan ustadzah itu juga berapa kali ketimpa Iya, ketimpa papan tulis. Karena papan tulisnya setiap pagi kita harus ngangkat papan tulis. Kita harus ngangkat kursi. Si hijab kita. Hijab kan biasanya antara ikhwan dengan akhwat. Dulu masih gabung ya kelas itu antara ikhwan dengan akhwat. Kalau sekarang sudah terpisah. Jadi kami mandiri aja udah. Ya, jadi dikasih hijab di tengah-tengah, di sebelah sini ikhwan, sebelah kiri itu akhwat. Iya. Dan juga pas di angkatan 2 kan langsung melonjak lumayan kan Ri. Kita berapa orang. Iya, lumayan besar. Akhwatnya juga lumayan. Betul. Tapi lumayan
ada yang beberapa ada pindah juga Iya, kan. ada Namun ada pindah. pindah ada yang masuk. Ada yang masuk. Lumayan kita banyak angkatan kita dan masya Allah pada saat itu kalau Ana jujur menikmati. Menikmati sih, Ri. Ana juga karena menurut Ana angkatan 1 pas itu lagi membimbing banget sih. Iya. Mencontoh Betul. banyak. Jadi kita juga terkena kecipratan ini Iya, juga. iya. Kebiasaan habit-habit yang bagus lah Betul, menurut betul. Ana kalau di awal itu. Iya. Makanya kita yang sampai nasihat-nasihat yang kecil kayak latakul bil qiyam, Iya, kayak anuzafatu minal iman. Iya, betul, Terus betul. itu apalagi ya gitu-gitulah cetukan Betul, kecil betul. itu yang kita tuh jadi sehari-hari itu nggak apa-apa gitu. Betul. Kontrol masyarakatnya bagus. Nah, betul. Jadi ketika awal-awal, jujur, Anda juga merasa terenyuh ketika di awal-awal itu. Memang ini kontrol masyarakatnya bagus banget. Kalau kita makan berdiri, la ta'kul bil qiyam. Kalau kita minum berdiri, la tashrab bil qiyam. Nah, itu. Kalau kita marah, la taqdab walakal jannah. Masya Allah banget, kontrol masyarakatnya bagus. Kontrol Dan masyarakat. itu memang sangat-sangat berkesan sih sebenarnya. Iya. Dan juga karena emang angkatan 1 nggak ada teman, jadi teman yang angkatan 2, jadi kita agak lumayan rekat tuh sama mereka. Jadi nggak ada jarak antara kakak kelas dengan adik kelas. Walaupun nggak ada jarak, tapi tetap kita akan menghormati, Betul. menghormati banget sama Iya, angkatan 1. Manggil tetap kakak yang Sama seperti kakak. itu. Iya. Tapi jadi kayak apalah, ya temen rame lah gitu. Iya, karena asik sih. Iya. Itu kan mungkin alasan di SMP ya. Maksudnya alasan di ketika masuk SMP itu karena ada Ustadzah Muti mengarahkan, kemudian ada Kak Hasbi yang sebagai teman kecil juga mengajak. Betul. Akhirnya oke deh, Ana masuk di SMP IT Insan Tama dulu, sekarang SMP IT Ar-Rahman. Nah, tentu ketika perjalanan panjang tuh antara kelas 7 sampai kelas 9 itu kan ada ya macam-macam lah. Ada pengalaman macam-macam. Nah, untuk memutuskan kembali lanjut di SMA itu kenapa? Tentunya beda dong alasannya, tidak seperti awal lagi. Iya, pastinya ya balik lagi karena kenyamanan teman ya, Ria. Iya. Menurut Ana. Betul. Masih ada angkatan 1, masih ada angkatan 2 teman-teman yang masih enak lah Ngobrolnya masih berteman ngobrolnya. Jadi menurut Ana masih oke lah untuk mempertahankan. Iya. Rame sih, Ri. Menurut Ana rame. Oh, jadi kalau keluar rame kayaknya Ana Cari- nggak tahu dah kayak apa. Kayaknya antum termasuk introvert ya. Iya, lumayan. Jadi lah maksudnya introvert. sulit untuk berkenalan dengan orang-orang yang baru. Jadi, Lumayan lah ya. Iya. Jadi kalau sudah kenal tuh udah enak sudah. Udah enak. Kalau angkatan kita itu dari 100% itu 80% masuk SMA ya. Besok ke SMA. 80%-nya masuk ke SMA. Jadi ya pertemanan kami ini udah lama dari tahun 2012 sampai sekarang berapa tahun tuh? udah lama banget lah. 10 belas-belasan dari Iya, lebih. 13 tahun udah kita. Iya, nah itu pertemanan ya. Ya Allah. Insya Allah. Kemudian nih kan setelah di SMA tuh, di SMA kan banyak perjalanan juga, akhirnya kan kita lulus tuh. Ketika lulus di tahun berapa? 2018 ya. Iya, 2018. 2018 kita lulus dan satu-satunya angkatan yang wisudanya bulan puasa. Itu adalah angkatan 2 satu-satunya. Betul. Yang lain nggak pernah sampai sekarang pun nggak pernah perpisahan bulan puasa. Angkatan kita saja yang perpisahan bulan puasa. Ya, lumayan tergesa-gesa jadi Iya. mau buka puasa. Mau orang. buka puasa. Akhirnya ada yang terlupa. Apa yang antum Foto ingat? bersama Foto kita. bersama. Jadi angkatan kami tidak ada foto bersama Betul. dengan guru. Betul. Karena ini terpotong waktu berbuka. Iya, Jadi orang sudah tergesa-gesa mau betul. pulang, jadi ya. Iya, jadi ya itulah. Tapi tidak mengapa lah. Ano, Selanjutnya mungkin ini ada perbedaan nggak antara atau ada apa ya, kaget gitu ketika awal-awal antum menginjakkan dunia perkuliahan. Kuliahnya di mana kalau boleh tahu? di Akademi Analis Borneo Lestari. Di Akademi dulu awal-awal kan emang akademi. sekarang universitas ya? Universitas sudah. Universitas Borneo Lestari. Nah, itu kan sebelum kita menanya kegiatan di kampus, mungkin alasan pertama kenapa sih jadi milih di Borneo Lestari? Jurusannya apa, Jurusannya Teknologi Laboratorium Medis.
teknologi laboratorium medis. Iya. Nah itu di sana ngapain aja? Kayaknya menurut Ana sebelum ke situ, Iya. alasan Ana apa namanya? Bukan alasan Ana ya. Karena di SMA itu potensi Ana masih belum kuat ya. Iya. Kayaknya di angkatan 2 itu mereka punya potensi masing-masing. Kalau bahasa Arab udah pari dah bahasa Arab. Bahasa Inggris udah. Oh, Andre udah kalau bahasa Inggris. Oh, kalau misalnya masalah kepemimpinan sudah Rizky udah. Iya. Anunya. Jadi Aprin itu tilawah udah. Betul. Jadi punya potensi masing-masing. Setiap orang punya brandingnya masing-masing ya. Betul, dan emang di angkatan 2 SMA itu kuat-kuat brandingnya. Iya, betul. Makanya bisa teringat gitu sama ustazahnya gitu. Betul. Nah, Ana ini termasuk yang agak susah gitu mencari brandingan apa gitu. Iya. Jadi masih mencari sebenarnya lah. Mereka kuat-kuat. Pari. Udah kalau misalnya masalah bahasa Arab udah Pari udah. Bingung nih. Makanya dari situ oke lah mencari ke volley di awal kan. Ana termasuk. Iya. Tapi sebelumnya tuh sempat nggak main volley loh. Iya. Iya enggak? Iya. Sebelumnya Tapi karena emang potensi tinggi aja betul. Iya makanya maksudnya waktu SMP nih ya. Waktu SMP itu Ana sama Ferdi sejajar loh tingginya. Bahkan mungkin Ferdi bisa di bawah Ana dulu tuh seingat Ana lah atau sejajar lah. Banyak lah sejajar. Sejajar dulu. Baru SMA baru agak berkembang. Ketika SMA itu udah menjulang sendiri dia. Jadi tinggi karena memang keturunan juga orang tua beliau juga polisi ya. Jadi mungkin ya keturunan lah, faktor keturunan. Akhirnya ini peluang besar untuk seorang pemain voli. Iya. Karena dulu kita satu tim voli juga. Satu tim. Itu lumayan agak fokuskan tuh, anak fokuskan. Iya. Apa? Posisinya apa kalau ingat? Quicker ya betul. Iya, di tengah. Jadi temannya setter. Iya. Jadi di situ oke lah kataku, walaupun olahraga ya voli. Ya walaupun gak kuat-kuat benar lah Ana. Iya. Tapi Ana sampai teruskan tuh sampai lulus. Iya. Sampai Ana kontak Pak Jais mau melanjutkan mau volley ini di mana, mau latihan di mana. Tapi walaupun nggak terlalu lanjut, tapi Ana bingung termasuk bingung lah potensi Ana tuh di mana, karena kuat-kuat brandingan angkatan 2 tuh. Sumpah betul. Kuat-kuat. Ana bingung mau masuk. Kalau yang pintar siapa yang pintar? Pintar banyak sih, Ri. Yang Andre, ini. Anas. Anas sekarang udah jadi guru. Nah, Anas itu maksudnya Ana tuh itu kenapa? Sorry. Gimana? Kan Ana juga mau masuk brandingan matematika tuh di awal karena kan ada ikut olimpiade. Betul. Pas itu ternyata nextnya juga Anas juga yang masuk. Kayaknya yang terpilih Anas ya. Terpilih Anas ya. Ana juga mundur juga. Jadinya. Iya. Jadi intinya yang di pas SMA itu Ana bingung juga mencari potensi yang ada. Akhirnya menemukan jadi memilih jurusan ini kenapa? Pertama sih karena emang awalnya perawat, Ri. Ana mau perawat karena kenapa mau jurusan kesehatan? Jadi nakes itu pertama kita karena kita ke Jogja, Ri. Kita Aisyah. Universitas Aisyah. Nah, Aisyah Jogja. Yang di sana full akhwat. Akhwat paling ikhwannya ada beberapa. Paling 1, 2, 3 gitu aja. Nah, di situ jadi terbuka, ngelihat ada teknologi robotik medis. Ada perawat. Tapi di situ lumayan ya, karena emang kampusnya lumayan bagus. Betul. Ya. Dengan segala fasilitasnya. Walaupun ada beasiswa tapi harus 30 juz. Nah, betul. Ya lumayan mahal lah di situ. Padahal emang niatnya ini keren nih kampus. Tapi ya namanya bukan rezekinya di situ. Betul. Oke lah, cari perawat di sini di Poltek Banjarmasin. Gak ada lulus. Kita lulus loh di Sari Mulia, ingat nggak? Antum aja, Ri. Antum? Enggak, antum sama Ainal. Oh iyalah. Ana enggak. Sama Anas sih. Betul. Sari Mulia. Seandainya kalau Ana nerima kemarin itu di Sari Mulia bisa jadi sama juga. Iya. Tapi kayaknya nggak ada sih. Kayaknya bakatnya nggak ada sama sekali di kesehatan. Ya lanjut. Nah lanjut. Ya setelah itu karena nggak lulus, mikir-mikir di mana ya yang
maksudnya yang bagus dan oke. Ketemulah Boles. Karena Boles itu adanya farmasi sama analis. Karena Ana menonjol lebih ke yaudah sih analis aja. Walaupun agak kurang tahu nih analis gimana. Tapi tetap kayak oke lah, karena emang lihat di apa namanya, kita ngelihat di Aisyah itu. Dan juga kayaknya oke lah, positif lah, bismillah dah apa namanya jadi analis gitu, ambil di Borneo Lestari. Jadi memang wawasan utamanya karena waktu study tour ya. Iya, wawasan utama study itu tour. luar biasa, ternyata membuka kita tentang gini deh dunia perkuliahan. Betul. Akhirnya kita sekeren ini ya kuliah. Jadi kita langsung terbuka, tidak mengambang gitu ketika di awal-awal. Jadi ada bayangan juga kan kita, gini kayak jadi anakes. Apa namanya? Ya tadi kuliah di kesehatan. Iya. Akhirnya milih. Ya juga sebenarnya Ferdi ini waktu masih SMA itu, seingat Ana itu juga aktif untuk menjadi orang bagian kesehatan juga loh. Biasanya yang bawa-bawa P3K kalau misalkan kami ada yang luka atau misalkan adalah jiwanya lah sedikit lah ya. Sudah ada di situ tuh sebenarnya muncul bagian-bagian kesehatan. Mau nolong orang tuh adalah jiwa-jiwanya lah gitu. Nah, di situ kan emang pemikirannya perawat kan. Betul. Saya diusahakan perawat juga agak susah. Oke lah jadi analis aja di belakang layar. Sama ini dulu sempat juga kita kan kalau ujian nasional itu milih loh. Kalau misalkan di IPA itu milih antara fisika, biologi dengan kimia. Rasanya antum sempat dulu mau milih kimia. Iya, kimia. Jadi sendiri itu. Jadi kami rata-rata sebagian besar itu 80% milih biologi. Setelah itu fisika paling 10%. Iya. Ferdi awalnya mau milih kimia karena dia nggak punya teman. Karena dia nggak punya teman, akhirnya pindah ke biologi. Nggak jadi kimia nggak tahu pas itu kan Ustadz siapa kita ya? Kita banyak Ustadz. Yang pertama kimia dulu namanya Ustadz Ansor atau Ustadz Ali Imron. Kemudian sempat juga Ustadz Sofyan. Kemudian kemudian sempat juga Ustadz lupa, astagfirullah. Lupa. Itulah ya. Iya, dulu ada 3 yang aneh di kimia. Gak tuh kayak membayangkan kimia tuh keren, rame gitu. Ya udah, sahabat kepikiran ambil kimia aja nih, kayaknya emang bidang anak. Bahkan kepala sekolah kita pun di kimia juga, Ustadz Agus Riyadi. Kayak itu. Jadi sempat mau milih kimia, tapi pas itu kan kalau kimia kita beda kelas kalau nggak salah. Iya. Gitu. Betul. Jadi beda kelas atau beda jam ya? Kayak gitulah. Yang penting jadi ya udah gini ya, jadi biologi aja. Akhirnya biologi, indahnya ke biologi. Nah setelah itu kan masuk di dunia perkuliahan tuh. Ketika di dunia perkuliahan itu, nah antum kan otomatis berbeda tuh suasananya antara hidup di asrama 6 tahun loh. Antara dari kelas 7 sampai kelas 12 tuh 6 tahun di asrama. Tiba-tiba di luar asrama. Nah itu apa yang antum rasakan pertama kali tuh? Pertama beda mana sih? Dari pergaulannya. Pastinya kayak kita ya keluar dari zona nyaman kita. Betul. Lah. Yang dimana kalau di sekolah kita ditegur, kalau di luar kita ya bodo amat lah, sholat. Iya. Kalau apa namanya bicara kotor ya terserah gitu. Nggak ada kontrol masyarakat lagi. Betul, nggak ada kontrol masyarakat. Kita di luar zona yang nyaman banget. Dan di situ agak awkward lah, agak aneh lah rasanya di awal. Betul. Pastinya. Gimana menyesuaikannya caranya? Ana bukan menyesuaikan sih, Ana lebih ke defensif aja lah. Kayaknya orang yang menyesuaikan dengan antum. Di awal sih gitu sih. Gitu ya? Karena defensif, oke lah, Ana jangan terlalu ikut sama orang. Karena Ana fun fact aja Ri, teman Ana pertama itu adalah Kristen. Waduh. Iya. Dan ya Ana kan nggak bisa kan teman sama, bukan nggak bisa ya, karena emang dari 6 tahun kita apa namanya? Ya tadi sulit untuk dapat kenalan baru tadi. Nah betul. Kan? Ternyata pas apa namanya ketemu, ayo sholat. Aku non. Oh ya kak, aduh. Ngajakin sholat lagi. Ya salah. Berarti harus login dulu. Aduh salah lagi. Tapi oke lah berteman aja biasa. Iya. Gitu. Nah itu mungkin itu tadi kondisinya ketika di luar, artinya kita yang harus bisa
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah betul, dan Ana pas saat itu emang agak defensif sih, agak diam orangnya, agak defensif karena emang ini orang baru. Ana nggak tahu siapa-siapa nih ini. Betul. Udahlah. Di balik diamnya antum ternyata antum juga aktif organisasi. Nah itu kenapa juga kok ini orang ini, maksudnya kalau di sekolah pun, maksudnya ini Ana memfaktai langsung ya, maksudnya kalau di sekolah Ferdi ini pendiam banget lah, maksudnya kalau nggak penting amat ya nggak ngomong. Orangnya diam-diam aja. Tapi ketika di luar Anda juga kaget di luar dari sekolah ternyata aktif di organisasi. Organisasi apa? Ya pada saat itu awalnya jadi wakil ketua BEM. Langsung di awal masuk. Ini awal masuk nih. Antum semester 1 nih. Langsung jadi wakil. Iya. Di semester 2. Kan awal-awal kan nggak mungkin. Oh iya. Ya semester. Mau semester 2 kalau nggak salah ya, karena jadi diangkat itu. Ini ajaib nih pesona Ferdi ini kenapa jadi tiba-tiba ya? Maksudnya dari orang asrama yang tidak pernah, bahkan di organisasi ketika kita di OSMA pun nggak terlalu aktif juga kan. Maksudnya organisasi OSMA itu organisasi santri Mahat Ar-Rahman, nggak terlalu aktif juga. Tapi ketika di luar langsung semester 1 jadi wakil ketua BEM itu kenapa? Pertama sih, menurut Ana lebih aktif kayak mau organisir kelas Ana aja dulu. Ana jadi ketua kelas gitu di awal. Karena antum di sekolah juga nggak pernah jadi ketua kelas. Makanya itu. Kok berani jadi ketua kelas di kampus? Pertama karena emang kesehatan itu banyak ceweknya. Iya. Nah banyak ceweknya. Kami itu satu angkatan itu cuma berapa ya? Laki-lakinya itu 10, perempuannya itu hampir 50-an. Wah. Terus itu dibagi tuh. Satu kelas berarti sisa ya 30-an 40-an lah jadinya. Ini maksudnya laki-lakinya. Laki-lakinya pas di kami itu lumayan lah, berlima lebih gitu. Berapa ya? Berenam kalau ada salah. 5:20. Ya 20. Nah di situ kan apalah, laki-laki yang lain ngelihat Ana juga kayak lebih bisa memimpin gitu. Kayaknya lebih vokal lah masalah di grup gitu. Guys ini gini lebih peduli. Lebih peduli. Walaupun Ana juga malas juga padahal karena emang masih orang baru. Betul. Karena emang nggak ada yang ngomong, jadi ya udah gini, oke lah. Memulai. Itu ya tadi jadi ketua kelas dulu. Ketua kelas, ngatur kelas, gimana jadwal dosen segala macam. Nah itu gimana cara beradaptasinya? Apakah antum pernah ngelihat seseorang dulu, akhirnya antum terapkan juga jadi diri sendiri, atau memang ngalir saja? Ana sih ngalir aja sih. Ngalir saja ya. Dan juga kayak emang pada saat itu emang nggak tahu aja, kayak ada tanggung jawab aja gitu pas di kelas gitu. Tanggung jawab kayak emang karena emang banyak yang kurang aktif lah di kelas itu. Kurang aktif. Oke lah, kayaknya aktif di kelas, oke nggak apa-apa gitu. Mau organisir kelas aja di awal. Nah saat itu rekrutmen BEM. Setelah itu rekrutmen BEM, Ana awalnya cuma mau jadi divisi agama atau divisi olahraga karena emang Ana volley, basicnya di situ. Agama awalnya, karena sekolah di Ar-Rahman punya basic. Olahraga tadi volley karena Ana bisa kembangkan di pas di kampus. Nah, setelah itu ternyata dilirik oleh calon ketua BEM. Dilirik bahwa Fer, kayaknya kamu ada potensi dah. Ana awalnya nolak jadi wakil, karena kata Ana kayak kurang cocok Kak, maksudnya nggak ada basic sama sekali. Di SMA Ana ada pernah jadi OSIS segala macam, tapi kata Ana ngeliat antum ada sih potensinya untuk bisa ngomong, bisa organisir teman-teman semua. Kata kakaknya, karena kamu masih wakil aja juga, bantu Ana aja, bantu saya aja jar kata gitu. Kata Ana, ya oke lah, mau coba. Oke, coba langsung. Berarti ini calon dari ini,
calon dari presiden mahasiswanya mencari wakil. Akhirnya wakilnya, oh Perdi nih cocok nih jadi wakil. Ditariklah. Iya. Setelah itu pemilihan. Setelah pemilihan ternyata alhamdulillah kami yang jadi terpilih. Terpilih ya. Itu menjabat berapa tahun? 1 semester aja. 1 semester saja. Berarti presiden mahasiswanya itu sudah menjabat kah sebelumnya? Iya, sebelumnya menjadi wakil. Oh, sebelumnya dia wakil. Akhirnya pas itu jadi calon ketua. Iya. Merekrut Ana jadi wakilnya. Gitu. Nah, karena kami cuma karena kami D3 jadi agak lumayan cepet, Ri. Oh iya betul. Ana kok cuma yang 4 tahun yang Iya. Ana bayangkannya tadi kok bisa 1 semester saja sekalinya diploma 3 ya. Nah, setelah itu kan selama 1 semester jadi wakil. Terus selanjutnya karena emang kelihatannya potensi loh gitu, karena emang kada tahu kayak tiba-tiba anak aktif di situ. Aduh, terbawa suasana ya. Iya, kayak terbawa suasana yang kayaknya rame nih kayak itu, walaupun agak capek ya. Sebagai mahasiswa kesehatan sudah capek, belum prakteknya yang setiap tapi siang, jujur ya, sore. saya tidak pernah jadi korban praktik Ferdi. Di angkatan kami nih, angkatan 2 itu sudah pernah jadi korban prakteknya. Kalau misalkan praktek ngambil darah. Itu ada teman-teman yang dari angkatan sama yang diambil darah. Kalau Ana nggak mau, karena Ana lumayan takut dengan jarum sebenarnya. Iya, kalau lihat jarum tuh agak bergetar, jadi sering ditawari, "Hari mau nggak nih?" Iya, antum paling awal dah antum pasti Ana tanya. Iya. Tapi jangan orang nggak berani melihat jarum itu, lemah banget sih. Bahkan suntik itu Anda bisa dihitung ini berapa kali baru rasanya. Terakhir suntik itu pun COVID. itu terakhir vaksin. Rasanya 3 kali aja Anda baru terakhir sama sekali itu SD. Setelah SD itu nggak ada sama sekali itu suntik. Sampai ada mau ngambil darah. Itu nggak suntik juga sebenarnya. Itu aja gugup aneh itu yang dicucuk yang itu ngambil itu. Baru terakhir itu karena kena razia polisi, harus disuruh vaksin ya. Sudah ada akhirnya vaksin. Betul. Iya. Akhirnya naik ke langsung BEM. jadi calon ketua BEM. Cari wakil juga. Cari wakil. Nah, pada saat itu banyak nih mau nawar ini Kak, Ana mau jadi wakil antum, wakil kakak. Yeah. Banyak kan tuh cewek karena emang kampus kesehatan kan cewek. Betul. Pada saat itu kayaknya agak susah dah kalau Ana sama Iya, akhirnya sama cewek. Pas itu Ana cari yang cowok. Jadi mencari wakil yang laki-laki, walaupun agak susah ya. Iya. Ya udah Ana cari, Ana bujuk-bujuk. Ternyata ada yang mau satu, walaupun jadi wakilnya itu agak-agak lumayan nggak aktif jadi. Iya, akhirnya tanggung ketua semua jadinya. Jadi tanggung ketua semua. Ya nggak apa-apa lah biar Ana konsekuensi Ana ego Ana sebagai mau cari yang cowok, jadi enak ngomong aja. Betul. Karena kita memang kalau di sekolah pun sulit ngomong dengan ini, jadi akhirnya agak kayak tadi. Jadi biasanya Ana ngomong ke wakilnya. Jadi wakilnya yang akan koordinasi yang ngomong ke yang lain gitu aja biasanya. Jalan itu jadi ketua BEM selama 1 semester lagi. 1 semester lagi sanganya ternyata calon terpilih, alhamdulillah. Pada saat itu emang mau karena nomor urutan 2 itu lumayan bagus juga, masalah literasi apa segala macam. Iya. Kalau Ana kan menangnya karena pernah jadi wakil. Iya. Nah, kalau ini agak pintar gitu, lumayan nomor 2 kah? Nomor 2. Pada saat itu agak lumayan bersaing tuh. Mencari voting lah. Betul. Mencari voting. Kalau Ana sih ya udahlah, kita serahkan aja ke yang di atas aja. Kalau emang diamanahkannya lanjut, enggak kita bisa sama-sama lagi untuk jadi BEM aja gitu. Jadi anggota BEM mungkin nggak apa-apa gitu. Akhirnya terpilih dengan berapa jaraknya? Jaraknya cuma berapa persen ya?
cuma 2% gitu. Wah. Jadi 50 berapa sama Iya. 50 juga, Ri. Dikit banget ya. Jadi emang bersaing banget sih pada saat itu. Berarti sama-sama bagus sebenarnya ketuanya. Sama-sama bagus akhirnya Makanya pas bingung. kami agak debat itu nggak terlalu debat, kami ini bagus, kami bagus, mereka juga bagus Iya. Dan juga misalnya kami kalah, kami oke aja ikut anggota dari mereka, dan mereka juga oke juga jadi anggota kami gitu. Jadi kami rekrut kayak gitu. Betul. Bagus gitu. Nah pas itu jadi ketua. Nggak enaknya itu pas itu tuh COVID, Ri. Anak ketua itu COVID. Iya. Nah itu yang menyesuaikan, yang Ana tuh jadi wakil di awal itu kemana-mana ngurus webinar yang webinar apa namanya seminar yang lumayan gede, nggak yang awal yang Ana jadi wakil. Seminar Ana tuh lumayan aktif ke sana kemari ngurus sertifikatnya lah apa segala macam, mengkoordinasi apa segala macam. Pas jadi webinar itu Ana jadi kaku, apalagi Ana ketua kan. Kaku. Apalagi kita masih menyesuaikan kan, betul, karena itu kita sama sekali nggak tahu dengan Zoom dulu. Nah, betul banget. Itu apa yang mau kami jalankan, bingung banget, Ri. Ana juga ini ya. Ana juga aktif di himpunan jurusan mahasiswa di jurusan pendidikan bahasa Arab. Kami termasuk jurusan yang terproduktif karena memang ketuanya itu bagus banget untuk menghandle acara-acara online. Jadi selama online pun kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan sangat bagus. Sangat bagus ya. Dan akhirnya menjadi jurusan terproduktif di UIN Antasari, Iya. Kayaknya bagus itu sih. Kalau dulu waktu antum gimana? Karena kaget aja sih, Ri. Kaget. Tapi itu COVID. Kagetnya itu berapa bulan tuh? Karena pas ketua sudah COVID, Ri. Karena sudah dapat COVID. Itu masa transisi itu langsung lockdown kalau nggak salah. Iya. Jadi bingung mau gimana, mau webinar gimana. Kami ke kampus itu dibatasi. Iya, tuh mana kan sebenarnya orang-orang analis ini harus praktek kami. Sedangkan nggak boleh ketemu orang. Nah betul. Pada saat itu emang gantian, Ri, kami. Iya. Gantian, nggak terlalu banyak orang tapi gantian. Berarti tetap ke kampus. Mereka lockdown, kami ke kampus. Ini memang ketika masa itu garda terdepan memang orang-orang kesehatan. Dia berani menembus. Harus berani menembus segala penyakit lah. Iya, untuk betul. Memang penyembuhan gitu. Tapi pas itu emang praktek biasa, tapi tetap kami lanjut karena emang ya kami jurusan D3 yang vokasi loh, nggak bisa nggak praktek gitu. Dan masa lockdown itu kan berapa tahun ya, Ri? Masa nggak praktek 2 tahun? Hampir 2 tahun masa nggak praktek. Jadi kata kampusnya emang nggak apa-apa lah, tapi kita gantian masuk ke prakteknya itu gitu. Dan juga ya tadi Ana jadi ketua juga bingung mau gimana. Jadi cuma pas jadi ketua cuma paling berapa webinar dan juga donasi pada saat itu yang pas ada acara banjir. Betul, kerjasama juga dengan Ar-Rahman ya. Betul. Jadi Ar-Rahman juga ngadakan donasi untuk korban banjir pada saat itu sudah COVID banjir. Akhirnya kerjasama dengan beberapa ini juga. Akhirnya kerjasama salah satunya dengan BEM. BEM di Borneo Lestari. Kalau selama menjabat di BEM itu memang kegiatan yang menurut antum nih selama mungkin zaman COVID tadi tuh yang paling berkesan kegiatan apa menurut antum yang pernah dijalankan? Ana berkesan yang bansos itu sih. Bansos itu yang banjir itu. Banjir. Karena emang pertama kami langsung terjun ke lapangan. Ya langsung terjun pastinya. Kami langsung karena itu masa lockdown kan. Dan mereka itu ada yang pada pulang lah, ada yang masih di kos lah apa segala macam. Kami cari anggota yang mau. Setelah itu langsung kami buka donasi. Awalnya cuma donasi mahasiswa, dosen-dosen 1 juta 2 juta. Oke lah kami salurkan. Ternyata pada saat itu ada donasi dari luar yang langsung 20 juta, Ri, ke kami. Di situ kagetnya kami itu gimana menyalurkannya. Dapat langsung 20 juta. Akhirnya bingung menyalurkannya. Gimana nyalurkannya? Pertama kan ke Ar-Rahman kan, ada berapa. Ar-Rahman itu langsung dalam bentuk barang atau uang? Rasanya uang.
Uang. Oh iya. Kalau barang kesehatan, Ri. Oh, barang kesehatan. Ya, barang kesehatan. Kami belikan barang kesehatan, kayak minyak kayu putih, apa-apa segala macam itu, obat-obat kami berikan tuh. Setelah itu bingung nih 20 juta kita apai gitu. Itu kami perbanyak anggota biar kami banyak untuk distribusi ke sana kemari. Sampai kami pakai klotok lah apa segala macam. Berarti memang langsung ke pelosok-pelosok. Langsung ke pelosok, Ri. Karena memang kalau nggak kita kayak gitu, setahu Ana tuh nggak nyampe. Akhirnya memang harus kita yang kesana mendatangi warga agar ini benar-benar diterima oleh orang yang tepat. Nah, betul. Dan pada saat itu karena kami orang lihat bahwa kami itu nakes. Iya. Pada saat itu juga Ding adalah obat ini, obat tuh. Oh, oke. Oh, pian perlu apa kami list karena insya Allah esok kami usahakan kami kesini lagi, kami bawakan obat-obat banyak. Iya. Pada saat itu kami agak lumayan koordinasi sama Boni Lestari juga tapi yang farmasi. Betul. Untuk itu kami kan beda apa itu? Beda jurusan atau fakultas? Awalnya beda kampus karena kan kami Akademi Analis Boni Lestari. Iya. Mereka cuma dulu apa ya saya farmasi farmasi gitulah tapi Boni Lestari gitu. Sekarang digabung jadi satu jadi OLBL di awal gitu. Nah, yang penting kami koordinasi. Pada saat itu ada namanya Angkatan 3 Dani. Iya, Angkatan 3 Dani ya. Nah, pas itu koordinasi sama Dani. Oh, berarti koordinasinya sama Angkatan Ar-Rahman juga. Tapi Ar-Rahman, angkatan di bawah kita, adik kelas. Betul, adik kelas koordinasi. Ternyata mereka juga sibuk untuk donasi juga. Iya. Pas itu ada, yang penting ada perwakilan lah untuk membantu kami untuk kan masalah obat bukan ranah kami ya. Iya, betul. Jadi kami prioritaskan mereka yang mana obat, kami cuma list dan juga keluhan-keluhan yang ada di lapangan. Gimana baru kami belikan ke obat-obatan, juga kebanyakan susu juga Pampers yang dibutuhkan, baru kami usahakan ke sana lagi. Ya lumayan sih hampir habis sih. Kami emang full-kan langsung ke obat-obatan. Makanan itu karena kami pernah mau mendistribusikan mie. Mie. Kami ke sana. Pas itu ada bapak-bapak, pian anak mendonasikan apa? Ini Pak. Wah, kalau ikam hendak mie, coba lihat itu gudang tuh nah. Sedindingan tuh mie aja. Iya, sudah banyak ternyata yang pada saat itu agak juga astagfirullah, agak salah nih kayaknya. Pada saat itu ya sudah kami memutuskan untuk lebih ke obat-obatan, susu, Pampers sama selimut kayak gitu-gitulah. Yang itu yang lumayan lah kami distribusikan semuanya gitu. Alhamdulillah 20 juta itu habis didistribusikan. Distribusikan. Ada sih sisa tapi sisanya itu kami donasikan juga maksudnya. Yang Al-Quran itu enggak sih? Nah itu sisa berapa tuh paling sejuta atau berapa gitu. Nah itu sama Ana kemarin itu kita donasi Al-Quran ke pondok pesantren. Itu sisa ya udah kami donasikan ke situ. Nah itu sih berkesan banget sih. Pada saat itu emang hujan-hujanan, nggak tahu anak tuh sakit gimana tetap. Karena emang di lapangan harus emang ada koordinir ya. Nggak bisa. Ketua harus ikut ya. Ketua harus ikut. Emang harus dikepalai. Ini kayak apa Fer? Kita kayaknya perlu anak ke lapangan juga ya. Karena keputusan di tangan antum sebagai ketua. Soalnya yang memutuskan. Makanya, kalau kerja anak tuh paling kayaknya kebeli mie semua kayaknya. Iya. Makanya anak keputuskan, oke, kita sekali ke sana kita bawa seadanya dulu, baru kita list apa yang dibutuhkan mereka. Ternyata banyak obat sama Pampers sama susu. Bagus gitu. Jadi antum nggak memutuskan langsung beli mie sebanyak-banyaknya. Enggak. Jadi kami seadanya aja itu cuma paling mie 2 dus kayak gitu, terus beras, terus cuma susu sedikit aja. Baru ngelis banyak, baru gitu banyak gitu. Jadi sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Kayak gitu. Berapa hari kegiatannya kalau diingat, bisa sebulan atau lebih atau kurang? Ana lupa ya, lumayan juga tuh kemarin tuh. Berbulan-bulan juga. Hampir sebulan tuh hampir full lah. Pada saat itu.
Ada kerjasama dengan yang lain misalkan tim Ada SAR sih. kah? Enggak sih kalau tim SAR. Kami koordinasi sama alumni juga namanya Kholidi. Iya, Kholidi itu Uniska. angkatan kita. Angkatan kita angkatan 2, Angkatan 2. kuliahnya di Uniska. Uniska, dan dia aktif juga BEM, tapi Dia jadi orang anggota BEM. lah. Dia Anggota orang BEM juga ya. Nah, itu Berarti enak nih koordinasinya antar alumni Nah, sebenarnya. betul. Jadi enak tuh koordinasi sama Lid. Ini apa Lid? Iya, Antum iya. kurang apa? Iya. Apa namanya? Anak kurang ini, kita saling koordinasi gitu. Enak itu. Dan kita juga mau koordinasi ini alumni juga, koordinasi ke kampus ini alumni juga. betul, pas saat itu kami Ke survei. Ilmi koordinasi nggak? Ilmi kan ketua BEM juga. Pada saat itu belum. Di. Belum kah? Mereka belum. Oh, belum. Belum. Ya, Nah, pas itu koordinasi sama Kholidi bahwa titik-titik yang belum terjamah orang untuk donasi sampai gitu. Jadi kami ke Tunggulirang lah, ke sana kemari lah. Kelit kayak apa nih kita perlu boot nih kayak itu ke segala macam. Karena nih ada pang nih cari ini. Yang penting kita tahu titik-titik kosong yang belum dapat. Nah, pada saat itu ya sudah. Tapi agak kurang karena Kholidi itu anggota ya, karena nggak ketemu sama ketuanya, jadi agak lumayan susah nih koordinasinya. Mereka sendiri pas itu, ya udahlah kami sendiri tapi tetap koordinasi. Oh ini belum nih di sini, ini belum di sini. Oh ini kami nih di sini nih, sudah nih yang ini selimut nih kami di sini sudah, tinggal apa yang mereka butuhkan buat nikam aja boleh kayak gitu. Kami koordinasi satu sama lain kayak gitu. Nah, itu kan masya Allah banget lah kegiatan itu berkesan banget ya karena menolong orang lain. Nah terus perasaan kawan-kawan nih sebagai orang BEM yang menolong orang lain tuh ada rasa apa ketika melihat saudara-saudara kita tertolong? Apakah ada perasaan yang berbeda gitu? Pastinya Ri, apalagi mereka kalau sudah mengatakan terima kasih dinglah itu kayak tuh ya Allah tidak bisa digambarkan ya. Bisa digambarkan kayak alhamdulillah kayak itu. Ada pian nih kami tuh bantu kayak itu. Kalau ada pian kayaknya kada sampai ke ujung sini, bantuan tuh loh di ujung-ujung sana aja. Aduh, alhamdulillah kami kawa mengusahakan kalau ada pian ini yang ujung ini. Mudah-mudahan kami ada tenaga esok kami kesini lagi, kami list apa yang pian kurang kayak gitu. Jadi ada tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu yang kayak kami tuh senang aja kayak itu kan membantu membuatnya. Senyum itu yang jadi karena pada saat itu memang masyarakat nggak bisa kemana-mana lagi bener emang itu tinggi. Tenggelamnya sampai mana yang paling tinggi sampai paling atap tinggi ada Ri sampai atap yang kiri kanannya perumahan tuh kan terus orang itu kemana tidurnya ada yang kering Ri bagian agak ke atas nah mereka kayak ada sekolah yang agak kering atau sekolah yang tingkat 2. Barang-barang mereka diapain? Ya tetap agak sebagian yang bisa mereka bawa ke atas. Berarti banyak dong barang yang tenggelam lah. Lumayan Ri. Pada saat itu ada hari yang kami tuh kada bisa karena hujan tiap hari. Iya. Karena gini ya, Ana kurang terlalu paham terkait dengan di lapangan karena Ana juga korban banjir gitu. Ana termasuk orang yang ngungsi pada saat itu. Jadi termasuk korban juga sebenarnya. Jadi kami yang awalnya di Sungai Tabuk itu tenggelam, Ber. Untung kami sempat melarikan diri dulu. Seandainya kami nunda ke besok hari itu sudah kami terisolasi ya. Tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah kami malamnya sudah berpikir ini kayaknya nggak mungkin deh. Pindah di tempat nenek Ana dan alhamdulillah situ masih aman ya, dipasang surut kan dia. Dan itu nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Ternyata semenyedihkan itu ya Ri. Benar-benar kayak ada yang makannya cuma mie. Pada saat itu kan wah ini kada sehat juga nih kalau makan mie terus. Betul. Kan kayak itu. Kami ada koordinasi sama dapur umum yang dibikin oleh pemerintahan juga. Oh, jadi pemerintah ada juga bikin dapur umum di Dinsos. Nah, Dinsos tuh kan dana. Tapi masalahnya dia cuma beberapa gitu, cuma 1.000 atau berapa. Kada memungkinkan untuk yang
kami hitung-hitung di sini nih cuma 200 saja Pak. Iya, Nah, iya. ternyata di sini kurang juga. Ini loh didistribusikan di sini kayak Iya, gitu. iya, Ini iya, kayak iya. gimana? Di situ agak lumayan agak susah juga ya solusinya kayak gimana ya. Karena mereka juga masak kayak gimana Juari. Iya. Mau kasih beras kayak apa masak mereka? Iya, sulit masaknya, sulit. Makanya kami mau usahakan tuh dapur umum. Tapi pada situ agak susah banget, Ri. Bener susah bener. Mereka nyalakan api gimana kan ya kalau nggak ada Bingung. betul. Pada saat itu kami untuk makanan jadi itu susah. Pada situ ya kami agak kurang juga sih di situ. Iya. Itu gimana kondisi anak-anak tuh? Nah, anak-anak ya tadi banyak yang Kesehatannya. gatal-gatal, pasti banyak gatal, terus demam, kebanyakan demam karena kan emang bukan rumah kan lah, Iya, iya, kena iya. angin lah, Iya, hujan lah, betul, demam, betul. kebanyakan demam. Habis itu alhamdulillahnya kami ada kerjasama sama di situ tuh ada bidan desa. Nah bidan desa itu yang koordinasi ke kami. Oh ini ding kayaknya kami butuh obat ini. Walaupun kami ya, sudah melis, tapi sangkanya oh ini ada yang garing ini. Perlu nih obat ini. Oh iya anu bidan. Oke kami insya Allah kami anu. Berarti ada beberapa kali memang ke tempat itu ya bolak-balik. Lumayan lah, adalah sekali yang sedikit, sekali yang banyak, pas itu sekali yang lumayan obat-obatan yang gitulah. Iya. Yang kurang-kurang Luar biasa ya gitu, sebenarnya. baru ganti tempat, selimut, ganti tempat, makanan gitu-gitulah banyak lah, hampir seminggu lebih kami tuh aktif. Pas itu kan mulai surut tuh, mulai surut. Alhamdulillah surut. Nah, kami bagi-bagikan aja lagi yang sisa-sisanya kayak gitu. Ya, pada saat itu memang banjir terparah yang pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Dan itu sampai parah. masuk berita nasional memang. Masya Allah, Bahwa itu kenangan yang mungkin membuat sebagian orang itu menjadi trauma. Ana ada cerita guru di sini, beliau juga dulu kebanjiran, sempat kebanjiran karena wilayah Martapura. Dan kalau dengar hujan tuh agak trauma, Fer. Ana tuh Pak Hari sekarang itu kalau dengar hujan lebat tuh agak trauma aja, karena dulu tiba-tiba banjir itu. Tiba-tiba Ternyata banjir, bisa sampai curah. segitu ya. Iya. Psikis ya. Sampai kena gitu. Dengar hujan lebat tuh udah nggak bisa tidur katanya. Traumanya Takut itu nih tiba-tiba banjir sampai segitunya. Ya semoga hal itu tidak terjadi lagi. Amin. Semoga ya makin banyak reboisasi, pohon-pohon tidak ditebangi secara merata. Iya betul. Yang mana sebenarnya Kalimantan ini adalah jantung daripada dunia sebutannya karena banyak pepohonan. Kalau pepohonan itu dicabut, ditebang, ya yang terjadi ya yang kita pernah alami. Iya, kita lihat aja di hulu-hulu sana kan banyak tambang. Itu tadi. Kalau kita bicara di situ nanti sulit lagi ya. Mungkin kita bicara terkait dengan analis saja. Iya, betul. Oke lah, di situ akhirnya kan muncul kayaknya ini semakin yakin nih dengan pilihan jurusan Ana kayaknya. Antum merasa yakin inilah pilihan Ana yang tepat. Nah, akhirnya otomatis kan ada motivasi antum untuk menjadi seorang analis yang baik, yang bagus. Nah, itu kira-kira apa motivasinya? Pertama sih, Ri, karena gambaran sedikit bahwa analis itu kerjanya di lab. Jadi kita mengambil spesimen tubuh manusia, Apa tuh darah, spesimen? Oh, ya, darah. urin, feses tuh ya, kotoran maksudnya feses, sputum dahak, iya. terus sperma, Iya. itu hampir semua yang kami periksa. Dicek. Kami cek. Apa saja yang dicek dan hasilnya akan menjadi apa saja? Banyak sih kalau misalnya kebanyakan kan darah tuh. Yeah. Kami pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah pastinya yang kalian Pak Hari tahu juga kayak gula darah, kolesterol, asam urat, SGOT, SGPT, kreatinin. Setelah itu ada apa kreatinin itu apa? Kreatinin itu ginjal, Ri. Fungsi bisa dilihat dari darah. Betul, semuanya dari darah. Karena kan ginjal itu kan yang menyaring darah, Ri. Menyaring darah, dan kalau misalnya fungsi ginjalnya menurun, pasti akan kreatinnya agak tinggi, lumayan gitu kayak ya. gitu. Banyak lah pas itu dari darah, dari dari darah tadi bisa nggak juga periksa yang sesuatu hal yang negatif yang dia konsumsi? Itu ke urin, Ri. Oh, urin, bukan darah ya? Belum darah. Berarti darah itu tidak bisa mendeteksi kayak narkoba. Bisa, tapi dengan metode yang berbeda ya.
Tapi lebih enak tuh dari urin. Karena urin praktis, cepat dan emang murah gitu. Jadi cepat lah gitu, pakai urin. Biasanya yang melakukan pemeriksaan narkoba itu lebih banyak dari pihak apa? Pastinya orang yang masuk kerja itu pasti tes urin. Pas itu orang karena Anda sudah kerja di klinik medical check up MCU itu kebanyakan pasti narkoba, tes narkoba. Setelah itu ada. Kalau orang yang mabuk tuh ketahuan nggak, Bar? Apa minum-minuman keras? Bisa nggak kelihatan? Karena itu minuman lah. Ada sih alkohol, tapi modelannya itu karena itu bentuk cairan yang bisa dimetabolik badan. Dan kalau misalnya kita minum air putih banyak-banyak itu hilang. Jadi tes itu adalah ketika dia lagi mabuk-mabuknya. Oh gitu. Dites pasti positif. Kalau misalnya sudah sehari sebelumnya mabuk ya udah negatif. Karena sensitivitasnya tuh harus mabuknya tuh emang mabuk berat gitu. Mabuk berat baru bisa positif. Iya. Gitu. Kalau misalkan narkoba ada jatah berapa hari? Nah itu bervariasi. Amfetamin, metamfetamin itu bisa 7 hari. Jadi misalnya orang yang makai itu bisa 7 hari itu masih bisa positif. Masih bisa positif. Betul. Kalau dia mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu. Kalau yang lainnya? Yang lain itu ganja, kokain, terus benzodiazepam, terus variasi lah, variasi. Dan kami ya pukul rata aja sih biasanya. Dan juga ya gitulah. Dan juga kebanyakan kemarin itu makanya kami sebagai analis itu kami menanyakan kepada pasien apakah sebelumnya ada minum obat, karena ada beberapa obat yang akan menjadi positif palsu yang akan mempengaruhi tes narkoba itu. Berarti gitu. Bisa sebenarnya orang itu tidak mengkonsumsi narkoba, betul. Tapi bisa terdeteksi sebagai orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, makanya ada kejelasan di awal bahwa bapak ini minum ini, bapak ini minum ini. Contoh apa yang diminum bisa kalau terdeteksi narkoba? Jadi teman-teman kalau misalnya mau tes narkoba jangan minum obat flu. Obat flu itu ada jenisnya sama, turunannya tuh sama, tapi karena narkoba atau fisiotropika itu adalah kecanduannya itu yang bikin memperpanjang. Kalau obat flu itu karena dibolehkan karena nggak ada kecanduannya itu, candunya itu. Nah, obat flu ibuprofen kalau nggak salah, terus ada obat-obat lambung kalau nggak salah itu jangan dulu lah kalau mau tes narkoba. Dan ada beberapa obat. Yang penting adalah ketika kita tes narkoba, kita jujur aja. Seminggu sebelum itu kita minum apa aja. Minum jujur, obat aja. Jujur aja. Misalnya kalau misalkan kita ada minum obat flu, ada obat batuk. Obat batuk. Obat batuk. Misalnya ada obat batuk ini, merek ini. Jadi catatan. Walaupun hasilnya akan positif, tapi akan jadi catatan. Nah, itu yang akan dimaafkan lah nanti kalau misalnya ada tes apa segala macam gitu. Kalau dia bohong, misalkan nih ternyata dia benar-benar narkoba, dia benar-benar narkoba, tapi dia ngakunya habis minum obat batuk atau obat flu. Nah itu gimana? Kami kada bisa sampai sedalam itu ya, Ri. Jadi memang hasil labnya diserahkan. Nah udah itu sampai situ aja, Ri, kami batasan kami. Tapi balik lagi biasanya karena narkoba itu jangkanya itu lumayan panjang, dan juga pasti kelihatan aja gelagatnya, Ri. Jadi dari orang yang mengkonsumsi narkoba, orang-orang kesehatan sebenarnya sudah tahu ini kayaknya memang benar. Kami pernah di klinik kan, kami pernah langsung turun ke lapangan disuruh untuk salah satu PT untuk ke mes di salah satu PT tambang. Mes itu kayak tempat tidur atau tempat tinggal. Tempat tinggalnya mereka. Pada saat itu karena menurut informasi di situ ada pesta narkoba gitu pada saat itu. Oke lah,
kami kami koordinasi ke mereka. Iya. Karena sebagai nakes kami agak takut, Ri. Takut kenapa? Takut karena ini masalah sensitif nih. Iya. Karena kalau mereka positif, mereka langsung dikeluarkan, langsung di-cut. Langsung keluar dari pekerjaan. Langsung dikeluar pekerjaan. Iya. Yang takutnya itu adalah mereka akan menyalahkan kami. Iya. Atau bahkan bisa sampai ke fisik ya. Nah betul, agak takutnya di situ kami. Jadi pada saat itu kami koordinasi mereka benar-benar. Ya sudah, oke, kami hadirkan sapam, kami yang bagian office itu kami hadirkan semua. Jadi polisi gimana? Ada juga karena PT ya Ria. Oh, iya. Karena sampai ke situ ya Ria. Oke. Jadi pada saat itu kami minta itu aja sih, kenyamanan kami aja. Takutnya kenapa aja gitu. Oleh betul. Yang misalnya positif gitu. Betul. Oke, kami jalankan untuk untungnya aman aja kami jalankan. Pada saat itu positif 3 orang yang positif sabu-sabu. 3 orang. Dari sana. Maksudnya dari berapa orang yang antum cek? Dari lumayan lah, hampir 50-an. Oh, 3 yang positif. 3. Pada saat itu kan informasinya sudah bocor dan ada beberapa yang sudah ambil cuti langsung tiba-tiba, langsung izin langsung kemana gitu. Di situ yang agak susah dikendalikan kata mereka. Jadi ada beberapa aja yang di sini sudah oke, kami periksa dan 3 yang positif. Jadi kalau yang sudah kesana itu dia tinggal nunggu 7 hari tadi. Nah, misalnya balik ketika cek bisa negatif. Bisa negatif. Nah itu. Kalau mereka tahu ya. Iya. Balik lagi pas itu ini Pak positif, dipanggil orangnya. Kami kan agak lumayan takut, dipanggil orangnya. Mereka nggak, pastinya orang makai itu mana ada yang jujur kada sih? Betul. Awal nggak jujur nih. Tapi gelagat, mata merah, gelagatnya tuh nggak tenang gitu nah. Pasti apakah gitu nah. Dia megang-megang sesuatu nggak? Megang sesuatu. Pas itu dia kesana kemari apa segala macam gitu. Pada situ gelagat, pas itu ditanya benar-benar. Ternyata jujur mereka. Pada saat jujur dia nggak mau sendiri pastinya. Karena makai dia nggak sendiri, kan rame-rame. Iya. Langsung terjeret sini A, B, C, D. Berarti lebih dari 3 akhirnya. Nah pada saat itu karena PT ini biar ada bukti bahwa mereka positif adalah tes narkoba. Nah sangkanya ada yang B, C, D-nya itu di tes narkoba mungkin sudah lama atau mereka ada minum-minum yang jadi metaboliknya cepat. Jadi sudah barang haramnya itu sudah keluar lah dari tubuhnya ya. Jadi ya kalau kayak gitu kan kita kada bisa menjudge ya. Dari informasi mereka ya dia ikut. Tapi kalau masalah hasil buktinya itu karena kan itu yang kuat, bukan yang jar itu enggak kuat. Jadi pas bukti sangkanya negatif. Jadi pas itu cuma 5 kalau nggak salah yang positif. 5 akhirnya dari 3 nambah 2. Akhirnya itu dikeluarkan. Langsung di-cut. Karena itu jadi hama sih karena mereka make terus misalnya mereka nyetir apa segala macam nabrak. Jadi kemana-mana lah nabrak orang kan aneh. Antum tahu gak? Anak masih belum terbayang banget maksudnya kenapa kok orang bisa mengkonsumsi narkoba itu untuk apa sih sebenarnya? Pastinya banyak ya jenis-jenisnya. Pasti ada yang untuk penenang, ada yang mau menenangkan diri mereka untuk dari dari masalah-masalah mereka kayak gitu. Pastinya ada masalah keluarga, makanya mereka atau emang temen aja bawa, udah itu aja sih. Bawa terus coba mereka. Biasanya kebanyakan kayak gitu sih. Ya, itulah sebenarnya kalau kita bahas lagi sebenarnya masih banyak panjang banget dari bahas analis. BEM saja tadi udah separuh. Sekarang ini bahas analis juga lumayan panjang. Sedangkan waktu kita Masya Allah sudah habis sebenarnya. Waktu kita sudah habis, sebenarnya mau ngulik lagi banyak, mungkin nanti bisa kita ketemu lagi lah. Part 2 ya. Part 2. Mungkin khusus bahas terkait dengan dunia kesehatan itu seperti apa. Betul, Ri. Kayaknya
banyak yang harus kita bahas lagi. Mungkin kalau Ana aja biasanya kalau ngobrol sama Ferdi itu lama kita. Lama nih kita. Ngobrolin macam-macam Kita tuh. berdua. Jadi ngobrol macam-macam tuh lama. Apalagi kalau ini di podcast saja kita nggak kerasa sudah 1 jam 1 sebenarnya. jam Padahal gitu. masih kalau dari list pertanyaan masih banyak. Masih banyak. Tapi terakhir mungkin ya. Mungkin ini terakhir untuk misalkan nih ternyata ada yang adik-adik kita atau adik tingkat kita, para siswa maupun yang menonton nanti mau menjadi seorang analis. Nah, itu apa sih yang harus dipersiapkan? Oke. Kayaknya nggak khusus untuk analis ya. Sebagai teman-teman yang mau jadi tenaga kesehatan aja ya. Iya. Nah, tenaga kesehatan pertama ketika kalian mau memutuskan untuk menjadi dokter, perawat, analis, radiologi dan segala macam nakes itu, pertama adalah niatkan untuk pengabdian masyarakat, Ri. Balik lagi kita di negara kita nih masih kesejahteraan nakes itu masih agak kurang, Ri. Jadi pasti niat awal itu pengabdian masyarakat. Kita nggak bisa banyak tuh. Kita nggak bisa jadi kaya kalau jadi nakes tuh nggak bisa. Iya. Pasti di awal tuh niatkan bahwa kita niat Bismillah untuk masyarakat, kita mau ambil pahala dari situ. Udah itu aja sih. Niatnya sebenarnya lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala benar. Karena nggak sebanding ternyata dengan apa yang didapatkan gaji mungkin ya. Padahal nakes ini garda terdepan. Garda terdepan banget. Sedangkan sekarang anggaran kesehatan ya nomor kawan-kawan disekiankan lah. Iya, bahkan dijadi penunjang. Ada penunjang. 2 yang penunjang. Apa itu? Pendidikan dan kesehatan. Nah, itu. Jadi nomor berapa sekian lah Ini jadinya. sama, Anda di dunia pendidikan, antum di dunia kesehatan. Sama kita itu anggaran. Makanya balik lagi teman-teman yang mau jadi kesehatan, lillahi ta'ala lah. Ya. Awal lillahi ta'ala, dan pastinya kalian jadi mulia lah di masyarakat, bahwa kalian tuh nakes, kalian akan bisa membantu masyarakat yang lain. Iya. Itu yang kami itu ketika orang berterima kasih dinglah itu jadi Betul. bayaran yang kada bisa terhitung lah. Bahkan Itu lebih mahal. Lebih mahal nih. Jadi kami tuh bukan gila hormat lah, tapi emang kami merasa terhormat aja gitu. Jadi di situ. Anda mau nanya itu tadi sebenarnya, tapi antum sudah sampaikan itu. Ternyata ada hal yang lebih mahal daripada hanya selembar uang. Kayak antum lah, jadi misalnya mendidik yang nggak tahu jadi tahu itu jadi. Ayo coba Ri. Punya ada ini. Wah, Masya Allah ya. Masya Allah loh. Ana juga yang dari orang sakit pas itu jadi sehat. Iya. Ana cek, oh alhamdulillah Pak, gulanya sudah sembuh. Iya alhamdulillah, terima kasih Mas lah. Itu kayak jadi alhamdulillah kayak gitu, jadi kayak jadi tenaga beban kami hidup langsung wah, dengan tenaga kami itu kasih. jadi nggak terkurang lah gitu. Iya. Kayak gitulah. Jadi teman-teman pastinya kalian jadi mulia lah. Ayolah jadi nakes, jadi dokter, apalagi dokter kan, dokter, perawat, apalagi jadi analis, banyak lagi yang lain, nakes-nakes yang lain. Ayo teman-teman jadi nakes, tapi balik lagi bahwa lillahi ta'ala, pengabdian masyarakat itu harus di nomor 1 kan lah. Iya. Baru nomor 2-nya ya karena kita sebagai manusia pasti kita perlu lah kita namanya juga hidup. mencari maisha, Nah, mencari betul. pekerjaan. Nah, itu nomor 2-nya lah. Tapi balik lagi, itulah pengabdian masyarakat itu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Banyak sekali sebenarnya informasi yang didapatkan dari angkatan 2 ini, yaitu Ferdi Ramadhani S apa? Bukan S, Apa AMD. Ferdi Ramadhani AMD. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita panjang lagi nih bisa 2 jam ini ngobrolin ini aja. Tapi sebelum pulang Ferdi, mungkin kami ada sedikit kenang-kenangan dari Ar-Rahman Channel. Nah, jadi ada kenang-kenangan apa itu? Alhamdulillah. Ini dia. Oke. Waduh, repot nih. Alhamdulillah, terima kasih sudah berhadir di Ar-Rahman Channel. Ya, silahkan. Oke, terima kasih ya. Boleh. Alhamdulillah sudah berakhir obrolan kita hari ini. Semoga mendapatkan manfaat yang Masya Allah daging banget lah kalau Ana sebutnya. Ana banyak sesuatu yang Ana tidak tahu jadi tahu sekarang ini di dunia kesehatan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di
pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin dengan alumni-alumni lain yang luar biasa sekarang ini. Pasti masih banyak Ya. lagi tuh. Dari saya Fahri Kelua bersama dengan Ferdi Ramadhani undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersekolah di